Pagi itu, mentari baru saja menyembul malu-malu di balik sela-sela awan tipis. Udara masih segar, embun masih menggantung di ujung-ujung daun, dan aroma tanah basah semalam masih menempel di udara. Sebuah rumah sederhana 2 lantai berdiri di antara deretan rumah serupa, dikelilingi pagar besi yang catnya mulai pudar. Di dalam rumah itu, seorang perempuan muda tengah sibuk menata piring-piring sarapan di meja makan. Wajahnya tenang, namun matanya penuh konsentrasi. Tangannya lincah, menyusun irisan timun dan tomat di pinggir piring, memastikan semuanya terlihat rapi dan menggugah selera. Namanya Bila. Perempuan berusia 28 tahun itu memiliki wajah lembut, dengan kulit sawo matang yang bersih dan alis alami yang sedikit melengkung. Sorot matanya teduh, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam sekali pandang. Seperti ada luka yang rapi disimpan di balik ketenangannya. Rambutnya panjang sebahu dan digulung rapi ke belakang dengan jepit hitam sederhana. Pakaian yang ia kenakan adalah daster lembut warna biru muda yang jatuh tepat di bawah lututnya, bersih dan wangi sabun. Ia tak pernah suka membiarkan rumah berantakan, meskipun rutinitasnya nyaris tak pernah berubah. Bangun lebih awal dari siapapun, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan memastikan semua kebutuhan rumah beres sebelum orang-orang lain membuka mata. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk pelan. Bila menoleh sejenak ke arah suara itu, lalu tersenyum tipis. Dia mengelap tangannya di celemek lalu berjalan perlahan menuju kamar yang pintunya setengah terbuka. Di ranjang kayu sederhana itu, tampak seorang wanita parubaya tengah duduk sambil menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis. Rambutnya disanggul asal, dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang nyaris abadi. Dialah Bu Lastri, ibu dari suami Bila. "Sudah jam berapa ini? Aku lapar," keluh Bu Lastri sambil memicingkan mata ke arah jendela. Bila mendekat, duduk di pinggir ranjang sambil menyentuh tangan mertuanya dengan lembut. "Sarapan sudah siap, Bu. Saya bantu ibu ke meja, ya." "Tunggu apa lagi?" Bu Lastri menjawab cepat, seolah kasih sayang tidak punya tempat dalam ucapannya. Tapi Bila tetap tersenyum. Dengan hati-hati, Bila membantu mertuanya berdiri. Meskipun tubuh Bu Lastri masih sehat untuk berjalan sendiri, ia lebih suka dimanja, atau lebih tepatnya, merasa layak dilayani. Langkah mereka perlahan menuju ruang makan yang bersih. Di meja, sudah tersedia nasi hangat, sayur sop bening, telur dadar yang masih mengepul, serta teh manis dalam gelas kaca. "Zaki belum bangun?" tanya Bu Lastri sambil duduk di kursinya. "Belum, Bu. Tadi malam dia pulangnya agak larut." Pekerjaannya itu bukan alasan buat malas bangun. Ayahnya dulu, kerja dari pagi sampai malam, tetap subuh-subuh sudah berdiri, gumam Bu Lastri, lebih pada dirinya sendiri. Bila hanya menunduk sambil menuangkan teh ke gelas ibu mertuanya. Ia tidak merasa perlu menjawab setiap komentar Bu Lastri. Sudah terlalu sering ia mendengar keluhan semacam itu, dan ia belajar bahwa diam lebih menenangkan daripada adu mulut. Dari arah tangga terdengar langkah kaki berat. Seorang pria muda turun dengan rambut acak-acakan dan mata yang masih berat kantuk. Ia menguap lebar, lalu berjalan langsung ke arah meja makan. "Pagi," gumamnya. "Pagi, Mas," sapa Bila lembut, tersenyum menyambut suaminya. Zaki, lelaki berusia 32 tahun, adalah tipe pria yang tenang dan tidak banyak bicara. Ia bekerja sebagai pegawai swasta di kantor yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Meski tidak bisa dikatakan kaya, gajinya cukup untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Zaki menarik kursi dan mulai mengambil nasi tanpa banyak basa-basi. Ia menatap makanannya, lalu berkata pelan, "Terima kasih ya, Beyel. Seperti biasa, kamu rajin banget." Bila tersenyum. "Sama-sama, Mas." Sementara itu, Bu Lastri mendengus kecil,
Entah karena merasa diabaikan atau hanya sekadar ingin menyampaikan rasa tak senangnya atas apapun. Apa kamu nggak lihat? Ibu ini belum disentuh makannya. Tapi istrimu malah sibuk senyum-senyum sama kamu. Katanya dingin. Zaki memandang ibunya lalu menatap istrinya dengan wajah canggung. Bila udah bikinin semua ini, Bu, jangan gitu, dong. Terserah. Kamu itu memang terlalu dimanja sama dia, gerutu Bu Lastri. Tapi bila tetap tersenyum, mengalihkan pembicaraan dengan lembut, seperti biasanya. Ia tahu bagaimana cara menyentuh hati tanpa harus melawan. Setelah sarapan, Zaki segera bersiap ke kantor. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan hitam yang sudah disetrika rapi oleh Bila malam sebelumnya. Tak lupa ia membawa bekal makan siang dalam kotak makan kecil yang sudah dikemas rapi. Sementara itu, Bu Lastri kembali ke kamarnya, menyalakan televisi dengan volume tinggi meski tidak benar-benar menontonnya. Bila mulai membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu mengepel lantai. Begitulah rutinitasnya setiap hari. Namun, tak ada satupun keluhan keluar dari mulutnya. Ia menemukan ketenangan dalam kesibukan rumah tangga. Meski hatinya kadang lelah, wajahnya tak pernah menunjukkan hal itu. Saat siang tiba dan rumah terasa lengang, Bila masuk ke kamarnya. Ia membuka laci kecil di meja rias, mengeluarkan sebuah buku tua berwarna coklat gelap. Buku itu bukan sekadar tempat mencatat, tapi juga tempat menyimpan potongan hidupnya yang belum diketahui siapapun. Di balik halaman-halaman buku itu, tersimpan foto-foto, surat-surat, dan catatan keuangan. Namun semua itu bukan untuk dipamerkan. Itu adalah bagian dari dirinya yang masih disimpannya sendiri. Dengan lembut, Bila menatap satu foto yang sudah mulai memudar. Di foto itu, seorang pria tua mengenakan jas dan berdiri di depan gedung tinggi, tersenyum lebar sambil menggandeng seorang gadis kecil. Gadis kecil yang tak lain adalah dirinya sendiri. Ia tersenyum tipis, menyentuh foto itu seolah bisa merasakan kehangatan masa kecilnya kembali. Pak, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Bila baik-baik saja di sini. Ia mengembalikan semua ke tempat semula, lalu kembali ke dapur. Ada roti yang perlu dipanggang untuk camilan sore Bu Lastri, ada jemuran yang harus diangkat sebelum hujan datang, dan ada dirinya sendiri yang harus terus kuat meski jarang dipuji. Sore menjelang, dan seperti biasa, ia akan duduk sejenak di teras, menyulam, atau membaca buku. Tapi tidak hari ini. Hari ini, ada sepucuk surat yang datang, tanpa nama pengirim, hanya tertulis inisial singkat di sudut amplop. Bila memandangi surat itu lama, sebelum akhirnya membuka pelan dan membaca isinya. Tapi belum sempat ia selesai membaca, terdengar panggilan dari dalam rumah. Bila, kesini dulu, bawa salepku. Sebentar, Bu, jawabnya sambil menyelipkan surat itu ke saku apron. Langkahnya kembali ringan, wajahnya tetap sama tenangnya. Namun, dalam diamnya, banyak hal tengah menunggu untuk terungkap. Dan semuanya akan dimulai segera. Hari beranjak malam. Langit mulai menggulung mendung perlahan, dan suara angin yang menyapu dedaunan di halaman membuat suasana rumah itu terasa sedikit sendu. Di balik tirai tipis ruang tamu, lampu kuning menyala temaram, memberi kesan hangat namun sekaligus sepi. Bila baru saja selesai menyeduh teh jahe untuk Bu Lastri yang mengeluh pegal sejak sore. Ia berjalan pelan menyusuri lorong rumah, membawa nampan kecil berisi cangkir teh, sepotong bantal panas, dan minyak kayu putih. Kamar Bu Lastri remang. Televisi masih menyala, menampilkan sinetron malam yang sedang populer, tapi volume dikecilkan, dan Bu Lastri tampak setengah tertidur. Bu, ini teh jahe hangatnya. Saya taruh di meja ya, ucap Bila lembut sambil meletakkan nampan ke meja samping ranjang. Bu Lastri membuka mata setengah, lalu mendengus kecil. Akhirnya datang juga. Dari tadi kemana aja kamu? Bila duduk di pinggir ranjang,
membukakan tutup bantal panas dan menekannya pelan ke bagian bahu mertuanya. Tadi sempat angkat jemuran dulu, Bu. Takut hujan. Jawabnya tenang. Kerjaan rumah itu nggak pernah ada habisnya. Makanya jangan banyak alasan. Perempuan kalau kerjaannya cuma di rumah, ya harus sigap. Jangan malas, katanya tanpa menatap Bila. Bila hanya mengangguk, menunduk dalam diam, tanpa membantah. Ia tahu bahwa menanggapi hanya akan memperpanjang kalimat-kalimat yang menyakitkan. Zaki belum pulang? Tanya Bu Lastri sambil menyeruput teh. Belum, Bu. Katanya tadi lembur. Lembur? Entah lembur beneran atau ngopi sama temen-temennya itu. Dulu ayahnya nggak pernah pulang lewat maghrib. Kalau udah punya istri, laki-laki itu harus tahu diri. Pulang cepat. Bawa uang, jaga rumah. Kalimat itu menggantung di udara. Ada sindiran yang tak diucapkan langsung, tapi arah panahnya terasa jelas. Bila menegakkan bahunya, meski senyumnya tetap terpasang. Kalau gitu saya pamit keluar dulu ya, Bu. Mau siapin makan malam Zaki. Sahut Bu Lastri singkat. Lalu kembali menatap layar televisi yang gambarnya mulai pecah karena hujan deras di luar. Di dapur, Bila berdiri di depan kompor. Uap dari panci sayur tumis kangkung mengaburkan kacamatanya sesekali. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu meraih sepasang piring untuk menyiapkan meja makan. Waktu menunjukkan pukul 9 malam lewat sedikit. Hujan belum reda. Dan Zaki belum pulang. Tapi Bila tidak cemas. Ia sudah terbiasa. Kadang Zaki memang harus lembur untuk menyelesaikan laporan, atau menghadiri rapat mendadak. Dan meskipun tidak banyak bicara soal pekerjaannya, Zaki selalu pulang. Itu yang penting bagi Bila. Namun, ada hal yang membuat pikirannya melayang malam itu. Surat misterius yang ia terima siang tadi. Begitu makan malam selesai disiapkan, Bila mengambil surat itu dari laci dapur, berjalan ke ruang tamu, lalu duduk di pojok sofa. Hujan menari di luar jendela, menciptakan irama yang lembut namun menusuk sepi. Ia membuka lipatan kertas itu untuk kedua kalinya. Isinya masih sama, tulisan tangan yang halus namun tegas. Bila, aku tahu kamu menyembunyikan banyak hal. Mungkin sudah waktunya kamu kembali. Alamat ini masih sama, dan ruang kosong di rumah ini selalu menunggu jika kamu mau pulang. Bila membacanya berulang-ulang, mencoba menangkap maksud di balik kata-kata sederhana itu. Ia tahu siapa pengirimnya. Inisial R adalah milik seseorang yang dulu pernah mengisi masa lalunya. Seseorang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan Zaki. Seseorang dari dunia yang sengaja ia tinggalkan. Namun malam itu, surat itu membawa kembali suara-suara dari masa lalu, memaksa pikirannya melanglang jauh ke sebuah rumah besar yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Zaki akhirnya pulang 1 jam kemudian. Basah kuyup meski sudah memakai jas hujan. Bila menyambutnya dengan handuk hangat dan senyum yang tidak dibuat-buat. Mas, makan malamnya sudah siap. Mau makan dulu atau mandi? Zaki tersenyum letih. Mandi dulu deh. Punggung rasanya kayak dipukul-pukul. Bila mengangguk. Saya panasin dulu makannya. Ya. Iya, makasih, Beyel. Zaki mencium kening istrinya sekilas sebelum menuju kamar mandi. Bila berdiri di dapur, menghangatkan makanan sambil sesekali melirik surat yang masih terbuka di meja. Rasa tenang yang biasanya ia rasakan, malam itu tergeser oleh kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak, atau mungkin sudah lama retak tapi baru sekarang terasa. Usai makan malam, Zaki duduk bersandar di sofa sambil memijit pelipis. Bila datang dengan segelas air hangat, duduk di sebelahnya. Capek ya, Mas? Lumayan. Tapi senang sih. Ada proyek baru, walau bebannya besar. Tapi kalau berhasil, bonusnya lumayan banget, Beyel.
Bila tersenyum. Semoga lancar ya, Mas. Zaki memandang istrinya beberapa detik. Kamu selalu begini ya. Tenang. Gak pernah banyak nanya. Gak pernah bikin aku tambah stres. Bila hanya tertawa kecil. Aku bersyukur, Beyel, bisa nikah sama kamu. Meski ibu kadang, ya kamu tahu sendiri, aku juga bingung mau ngomong apa. Bila menunduk. Tidak ada rasa ingin menyalahkan, tidak juga ingin dikeluhkan. Baginya, cukup jika suaminya tahu dan mengerti. Zaki. Kalau suatu saat aku harus pergi, bukan pergi ninggalin kamu, maksudku, tapi pergi, sebentar. Apa kamu akan percaya aku tetap kembali? Zaki mengernyit. Kok ngomong gitu? Enggak, cuma tanya aja. Zaki diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku percaya kamu, Beyel. Dan dengan kalimat itu, percakapan mereka berhenti di sana. Tapi dalam hati Bila, sesuatu mulai tumbuh. Surat itu bukan sekadar ajakan pulang, tapi seperti panggilan untuk menghadapi dirinya sendiri. Bagian dari dirinya yang sudah lama dikunci rapat. Malam semakin larut. Hujan mulai mereda. Namun di dalam rumah kecil itu, ada cerita yang mulai bergeser dari tempat tidurnya, dari dapur, dari ruang tamu. Semua mulai bergolak pelan-pelan. Besok adalah hari baru. Dan Bila tahu, tak semua rutinitas akan terus seperti biasanya. Ada sesuatu yang akan berubah. Dan ia mulai bersiap. Pagi itu, suasana rumah kembali seperti biasa. Udara masih dingin karena hujan semalam belum benar-benar menguap dari tanah. Dari dapur, aroma nasi goreng sederhana buatan Bila perlahan memenuhi udara. Bila bangun lebih awal, seperti biasanya. Ia sudah terbiasa menyiapkan segala hal sebelum ibu mertuanya atau Zaki bangun. Dari mulai membuat sarapan, menyapu halaman, hingga mengecek stok barang dapur. Semua dilakukannya tanpa banyak suara, tanpa banyak keluhan. Zaki turun ke ruang makan sambil menguap lebar. Kaos dan celana training masih tampak kusut. Ia menggaruk kepala, lalu duduk sambil menyambut piring nasi goreng dari Bila. Pagi, Mas, sapa Bila sambil tersenyum. Pagi, Beyel. Zaki menatap nasi goreng itu dengan senyum kecil. Wangi banget. Kamu nambahin kecap ya? Iya, biar nggak terlalu hambar. Zaki tertawa kecil. Pas banget. Aku memang lagi pengin yang manis-manis. Belum sempat Bila duduk, terdengar suara pintu kamar Bu Lastri terbuka keras. Langkahnya terburu-buru menuju ruang makan. Ia langsung duduk di kursi tanpa menyapa siapapun. Bila segera menuangkan segelas air putih untuknya dan menyiapkan piring baru. Lain kali kalau masak, bumbunya diperhatikan ya. Kemarin tuh terlalu asin, kata Bu Lastri sambil meraih tisu. Iya, Bu. Maaf ya, kemarin saya nggak ngecek lagi, jawab Bila lembut. Zaki hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus ke makanannya. Ia sudah terbiasa dengan ucapan ibunya, dan lebih memilih diam karena tahu Bila juga tidak suka dibela terlalu terang-terangan. Setelah sarapan selesai, Zaki bersiap-siap berangkat kerja. Bila mengantar sampai ke pintu, seperti biasa, lalu menunggu sampai motor suaminya menghilang di tikungan sebelum masuk kembali ke rumah. Di dalam kamar, Bila duduk di atas tempat tidur. Ia membuka laci dan kembali memandangi surat dari R. Kali ini ia tidak hanya membaca, tapi juga memikirkan kalimat-kalimat itu dengan lebih dalam. Kamu menyembunyikan banyak hal. Bila menghela napas panjang. Ia tahu surat itu bukan sekadar sapaan, dan bukan sekadar undangan untuk datang. Surat itu seperti cermin yang memperlihatkan bagian dari dirinya yang selama ini ia tutupi. Kehidupan sebelum menikah dengan Zaki, sebelum menjadi menantu Bu Lastri, sebelum semua ini. Ia adalah seseorang yang dulu tidak seperti sekarang. Kehidupannya penuh dengan rencana,
penuh ambisi, dan penuh harapan. Tapi semua itu ia tinggalkan karena alasan yang tidak mudah dijelaskan. Dan sekarang, masa lalu itu datang lagi. Mengetuk dengan pelan, tapi pasti. Siangnya, saat rumah sudah mulai tenang dan Bu Lastri tertidur di kamar, Bila duduk di ruang tamu sambil membuka-buka album foto lama. Bukan album pernikahan, tapi album kecil yang disimpannya dalam koper. Foto-foto masa mudanya. Di foto-foto itu, Bila terlihat berbeda. Wajahnya lebih ceria, rambutnya panjang tergerai bebas, dan senyumnya tidak setenang sekarang. Ada satu foto yang membuatnya terpaku cukup lama. Sebuah potret dirinya berdiri di depan sebuah gedung besar. Ia mengenakan blazer, sepatu hak, dan membawa map hitam di tangan. Di sampingnya berdiri seseorang. Seorang pria dengan jas abu-abu, tersenyum lebar ke kamera. Itu adalah foto terakhir yang diambil sebelum ia memutuskan meninggalkan semuanya. Bila menutup album itu perlahan. Tangannya gemetar. Ia menunduk, memejamkan mata sebentar, lalu bangkit berdiri. Sore harinya, saat sedang menyapu halaman, Bu Lastri keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak kusut, seperti kurang tidur. Bila, itu pot tanaman yang kamu pindah ke pojokan kenapa jadi layu? Bila menoleh. Mungkin kurang kena sinar matahari, Bu. Nanti saya pindah lagi ke tempat yang lebih terang. Kamu tuh ya, asal pindah aja. Nggak semua tanaman bisa dipindah-pindah. Kalau udah layu gitu, susah dihidupin lagi. Iya, Bu. Maaf. Hidup tuh kayak tanaman, Bila. Kalau akarnya nggak kuat, sedikit angin aja bisa roboh. Bila terdiam. Kata-kata Bu Lastri kali ini tidak seperti biasanya. Bukan hanya kritik atau sindiran, tapi seperti menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia tak menanggapinya. Ia hanya mengangguk, lalu kembali menyapu dedaunan yang gugur. Malamnya, Bila kembali duduk di kamar dengan surat yang sama. Tapi kali ini, ia sudah mengambil keputusan. Ia akan membalas surat itu. Bukan karena ia ingin kembali ke masa lalu, tapi karena ia butuh penutup. Ia ingin memahami apakah keputusan yang ia buat dulu memang tepat, atau hanya pelarian. Dengan tulisan tangan yang rapi, ia menulis di selembar kertas. Aku menerima suratmu. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap kembali, atau bahkan membuka kembali cerita lama. Tapi aku akan datang. Hanya untuk bicara. Berikan waktu 3 hari. Bila. Surat itu ia lipat rapi, lalu masukkan ke dalam amplop kecil. Besok, ia akan mengirimkannya. Malam itu, Bila tidur lebih cepat dari biasanya. Namun dalam tidurnya, wajah-wajah lama datang kembali. Suara, tawa, bahkan tangisan. Semuanya hadir seolah nyata. Dan pagi besok, akan jadi awal dari sebuah perjalanan yang tidak ia kira akan dimulai lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Bila. Seperti biasa, pagi selalu dimulai lebih awal darinya. Ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan air hangat untuk mandi Zaki dan ibunya, menyapu halaman rumah, lalu berlanjut ke dapur. Namun akhir-akhir ini, rutinitas itu terasa lebih berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hati yang makin lama makin sesak. Bu Lastri seperti tak pernah puas dengan apapun yang dikerjakan Bila. Meski Bila sudah berusaha semaksimal mungkin, selalu saja ada celah yang dipermasalahkan. Telur dadar ini terlalu tebal. Kau kira ini warteg? Sindir Bu Lastri suatu pagi sambil mendorong piringnya menjauh. Bila hanya diam, menunduk sedikit sambil menggenggam ujung apron di tangannya. Laukmu selalu begitu-begitu saja. Masa nggak bisa bikin yang lebih layak dikasih ke anak saya? Padahal Bila selalu menyisihkan uang belanja untuk beli lauk yang berbeda tiap hari. Tapi ia tak pernah membantah, tak pernah menjelaskan. Ia tahu,
Apapun yang ia katakan hanya akan jadi bahan celaan baru. Zaki sesekali mencoba mencairkan suasana, namun hanya dengan senyum dan kalimat ringan seperti, "Namanya juga masakan rumah, Bu. Yang penting enak dan sehat." Namun sikap itu, bagi Bila, tak cukup untuk meredakan luka yang makin dalam. Ia butuh lebih dari sekadar pembelaan ringan. Ia butuh dipahami. Siang itu, Bila sedang menjemur pakaian. Matahari terik dan jemuran sudah penuh, tapi ia tetap melanjutkan menata baju dengan telaten. Ia menikmati momen itu, satu-satunya waktu ketika Bu Lastri biasanya tidur siang dan rumah terasa sedikit lebih damai. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari dalam rumah, terdengar suara panggilan Bu Lastri yang lantang. "Bila, cepat ke sini." Bila buru-buru masuk ke dalam. Bu Lastri berdiri di depan kulkas sambil memegang satu kotak sisa makanan. "Kau taruh ini di sini, ya?" tanya Bu Lastri dengan tatapan tajam. "Iya, Bu. Itu sisa kue kemarin sore." "Masih pantas kamu simpan ini? Rasanya juga udah asam begini. Kamu tuh sengaja mau bikin saya sakit, ya?" Bila tertegun. "Enggak, Bu. Saya cuma pikir kalau masih bisa dimakan Zaki malam nanti." Bu Lastri melempar kotak itu ke tempat sampah dengan kasar. "Dasar perempuan nggak tahu diri. Hidup numpang tapi kelakuan kayak ratu. Makan dari uang anak saya, tidur di rumah saya, tapi kerjaannya cuma bikin repot." Bila menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali menjelaskan, tapi suaranya tak keluar. Hanya tangannya yang mengepal, sembunyi di balik apron. "Kalau bukan karena Zaki, dari dulu kamu udah saya suruh pulang ke rumah orang tuamu." Ucapan itu menusuk seperti sembilu. Tapi Bila tetap diam. Sore harinya, Bila duduk sendiri di kamar. Ia menatap cermin kecil di hadapannya. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sayu. Di atas meja kecil, surat balasan untuk R belum sempat ia kirim. Hari ini ia terlalu lelah, bahkan untuk sekadar berjalan ke kantor pos. Ia menatap surat itu, lalu menarik napas dalam. "Besok saja," gumamnya. Tiba-tiba pintu diketuk keras. "Bila, kamu sudah nyetrika baju kerja Zaki belum? Jangan sampai anak saya pakai baju kusut lagi kayak kemarin." Bila bangkit, menahan rasa ingin menangis yang nyaris pecah. Ia buka pintu, mengangguk tanpa suara, lalu berjalan ke tempat setrikaan. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh. Ia bukan tak bisa menjawab. Ia bukan tak bisa membela diri. Tapi ia sudah terlalu lelah. Lelah berusaha jadi menantu baik. Lelah terus-menerus dianggap tidak cukup. Setiap hari ia melakukan semua dengan hati-hati, tapi tetap saja salah. Setiap pagi, ia berharap ada sedikit pujian atau sekadar senyum dari Bu Lastri. Tapi yang datang selalu kata-kata menyakitkan. Bila bertanya dalam hati, apakah semua istri harus mengalami ini ketika tinggal bersama mertua? Atau hanya aku saja yang tak pernah dianggap? Malamnya, setelah Zaki pulang kerja, mereka makan malam bersama. Bu Lastri tidak terlalu banyak bicara malam ini, hanya menggerutu kecil tentang cuaca yang terlalu panas dan tetangga yang berisik. Bila duduk di samping Zaki, diam, hanya mengangguk sesekali. Ia merasa seperti bayangan di meja makan itu. Ada, tapi tak dianggap. Zaki sempat melirik ke arahnya. "Kamu capek, ya?" "Sedikit," jawab Bila lirih. Zaki mengelus tangan Bila sebentar. Tapi hanya itu. Tak ada tanya lanjut, tak ada obrolan lain. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan itu membuat Bila merasa makin terasing. Setelah makan malam, Bila membereskan semuanya sendirian. Cuci piring, lap meja, buang sampah keluar rumah. Saat kembali masuk ke kamar, ia duduk di atas ranjang, memandangi langit-langit yang kusam. Ia mencoba tersenyum.
Tapi senyum itu hambar. Hidup ini rasanya seperti terus berlari dalam gelap. Aku tidak tahu kapan cahaya itu muncul, atau apakah masih ada. Tapi malam itu, sebelum tidur, Bila mengambil surat yang belum dikirim. Ia memeluknya ke dada, erat. Karena satu-satunya harapan kecil yang masih ada hanyalah kemungkinan bahwa di luar sana, seseorang masih mengingat siapa dirinya yang dulu. Yang bukan hanya seorang menantu di rumah ini, tapi seseorang yang punya nama, punya harga diri, dan punya masa depan. Pagi itu langit sedikit mendung. Udara dingin menyusup lewat celah-celah jendela kamar yang tidak pernah benar-benar rapat. Bila bangun lebih awal dari biasanya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memandangi lantai, membiarkan waktu berlalu dalam diam. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, masih terletak surat dari R yang belum juga ia balas. Ia menyentuh kertasnya, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh rindu, namun juga getir. Bila pernah punya kehidupan yang tenang. Bahkan bisa dibilang cukup. Sebelum menikah, ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang hangat, serta adik perempuannya yang selalu membuat rumah ramai oleh tawa. Ayahnya memiliki usaha bengkel kecil yang cukup laris di dekat pasar, dan ibunya membuka jasa menjahit di rumah. Mereka bukan keluarga kaya raya, tapi hidup mereka cukup dan damai. Dulu, Bila punya cita-cita sederhana, ingin membuka butik kecil. Ia suka menggambar baju, suka mengotak-atik kain sisa milik ibunya, dan pernah menjahit gaun pesta sendiri untuk perpisahan SMA. Guru dan teman-temannya memuji. Bahkan ada yang memesan baju padanya. Saat itu, ia berpikir, hidup akan terus berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia bekerja dari rumah, mengurus orang tua, dan mungkin suatu saat menikah dengan orang yang menghargainya. Namun hidup seringkali tak berjalan seperti rencana. Ketika bertemu Zaki, ia jatuh cinta karena sikap tenangnya. Zaki sederhana, sopan, dan terlihat bertanggung jawab. Bila tak pernah mencari lelaki yang kaya atau tampan. Ia hanya ingin pendamping yang bisa berjalan bersamanya, saling menguatkan. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Mereka tinggal bersama Ibu Zaki karena alasan hemat dan praktis, katanya. Awalnya Bila menyanggupi, karena berpikir ini hanya sementara. Namun hari demi hari, ia merasa seperti sedang menyewa tempat di hidup orang lain. Tidak dianggap, tidak dihargai, dan perlahan, tidak merasa dirinya sendiri. Di meja makan pagi itu, Bu Lastri mengoceh panjang lebar soal tetangga sebelah yang katanya terlalu sering menerima tamu laki-laki. Perempuan zaman sekarang, modal wajah dikit aja udah merasa bisa main di mana-mana. Gerutu Bu Lastri sambil mengaduk teh. Bila diam. Ia sudah tahu arah omongan itu sebenarnya. Bu Lastri memang pandai menyindir tanpa harus menyebut nama. Tapi ujung-ujungnya akan tetap kembali padanya. Untung anak saya nggak dapat istri kayak gitu. Tapi ya, entah lebih baik atau nggak juga sih. Lanjut Bu Lastri dengan suara setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar Bila. Zaki hanya tertawa kecil, lalu berdiri. Aku duluan ya, Bu, lah. Bila tersenyum kecil, lalu membenahi piring bekas sarapan. Ia mendengar langkah Zaki yang menjauh, motor dinyalakan, dan suara gerbang terbuka. Saat hanya berdua di rumah, suasana selalu terasa lebih berat. Kau itu terlalu diam, Bila, kata Bu Lastri sambil menyeruput tehnya lagi. Orang diam itu kadang lebih nyebelin dari orang bawel. Bila memberanikan diri menjawab pelan, saya hanya takut salah bicara, Bu. Kalau kau merasa benar, ngapain takut? Sahut Bu Lastri cepat. Kecuali memang dari dulu dasarnya penakut. Gak bisa ngapa-ngapain sendiri. Bila menunduk, menyimpan gelas-gelas kotor ke bak cuci. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja, memang cocoknya ikut orang. Gak bisa mandiri, lanjut Bu Lastri, matanya mengarah langsung ke Bila. Jangan pernah merasa kamu udah berbuat banyak ya. Yang ngasih kamu makan, tempat tinggal,
Semua dari anak saya. Bila tidak menjawab. Ia hanya menyalakan keran, membiarkan air mengalir dan membilas semua piring. Tapi air itu tak bisa membilas luka di hatinya. Luka yang makin lama makin dalam. Siang harinya, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Bila masuk ke kamar dan mengunci pintu pelan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari bawah lemari. Kotak itu berdebu, tapi masih utuh. Di dalamnya ada buku gambar lama, beberapa potong kain kecil, dan pola-pola baju yang dulu ia gambar. Bila mengusap lembar pertama. Di sana, ia menulis dengan spidol hitam besar. Nama butikku, Bila Modiste. Ia tersenyum. Nama yang dulu ia pikir akan jadi awal petualangan hidupnya. Tapi sekarang hanya menjadi mimpi yang terlipat rapi di dalam kotak. Satu persatu ia buka gambar-gambar itu. Masih indah, masih rapi, masih penuh semangat. Ia dulu percaya diri. Ia tahu ia bisa. Tapi waktu dan perlakuan orang-orang membuatnya perlahan lupa pada semua itu. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Bila, teriak Bu Lastri. Ia buru-buru menutup kotaknya dan menyimpannya kembali ke bawah lemari. Ya, Bu? Jawabnya sambil membuka pintu. Kenapa pintu dikunci? Kamu ngapain aja di dalam? Saya cuma istirahat, Bu. Sudah selesai semua beres-beresnya. Bu Lastri mengernyit, matanya penuh curiga. Jangan aneh-aneh ya di rumah ini. Kalau kamu ada niat yang gak beres, mending keluar dari sekarang. Bila mengangguk, saya ngerti, Bu. Bagus, jawab Bu Lastri dingin, lalu berjalan pergi. Pintu kembali tertutup. Tapi hati Bila tetap terbuka pada luka yang sama. Hari-harinya penuh dengan perintah dan curiga. Tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tak ada yang peduli dengan apa yang dulu ia cita-citakan. Semua hanya melihat dirinya sebagai istri yang diam, menantu yang numpang, wanita beban. Padahal, Bila pernah berdiri di atas kakinya sendiri. Ia hanya sedang menunduk sekarang. Bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk sabar. Dan di dalam hatinya, meski perlahan memudar, masih ada api kecil yang belum padam. Hujan turun sejak siang. Gerimis kecil berubah menjadi deras, membuat suara atap rumah berdenting tak beraturan. Bila duduk di dekat jendela kamarnya, memeluk lutut, sambil memandangi langit yang kelabu. Di tangannya, kembali tergenggam surat dari R. Ia membuka amplopnya dengan hati-hati, seolah surat itu akan hancur kalau disentuh terlalu keras. Isinya tak panjang, tapi setiap kalimat terasa seperti pelukan yang menenangkan. Lah, aku masih ingat waktu pertama kali kau ngajar anak-anak kampung itu menjahit dari kain bekas. Mereka tertawa, mereka semangat. Dan kau bahagia. Kau itu bukan beban, Bila. Kau cahaya. Aku harap suatu hari nanti kau ingat itu, dan kembali bersinar, seperti dulu. R. Matanya terasa panas. Bila tak tahan untuk tidak meneteskan air mata saat membaca ulang kalimat itu. Surat itu bukan baru. Sudah ia simpan sejak lama, jauh sebelum menikah. Tapi setiap kali hidupnya terasa sesak seperti sekarang, ia selalu kembali membacanya. Seolah surat itu adalah pintu kecil yang membawanya keluar dari penjara pikirannya. R adalah Raihan. Teman masa kecil sekaligus sahabat terbaiknya semasa SMA dan kuliah. Raihan tahu semua tentang Bila. Dari impiannya membuka butik, hobinya menjahit, sampai luka terdalam yang pernah ia alami ketika harus melepaskan mimpinya karena kondisi keluarga. Raihan adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padanya tanpa ragu. Mereka dekat, sangat dekat, tapi tak pernah benar-benar menjadi sepasang. Ada garis tipis yang mereka jaga bersama. Ketika Raihan memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, mereka berpisah secara dewasa. Sebelum pergi, Raihan memberikan surat itu. Surat yang ia tulis dengan tangan,
bukan lewat ponsel, bukan lewat surel. Dan Bila menyimpannya hingga kini, meski dirinya kini adalah istri orang lain. Bukan karena ia menyimpan perasaan terlarang, tapi karena surat itu adalah pengingat akan siapa dirinya sebenarnya. Setelah menyeka air mata, Bila berdiri. Ia menatap dirinya di cermin. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat, dan lingkar matanya tampak jelas. Ia menghela napas panjang, lalu membuka laci, dan mengambil satu set alat gambar yang dulu pernah ia pakai. Kertas putih kosong di depannya seperti menantangnya untuk mulai lagi dari nol. Lama ia duduk, tak menggambar apa-apa. Tapi hatinya mulai bergetar. Ada kerinduan yang muncul perlahan. Rindu akan dirinya yang dulu, yang penuh semangat, yang tak takut gagal, yang percaya diri. Malam itu, saat rumah sudah sunyi dan Bu Lastri tertidur, Bila mencuri waktu untuk menggambar. Satu demi satu sketsa baju bermunculan di atas kertas. Garis-garisnya masih ragu, tapi mulai menemukan bentuk. Jam menunjukkan pukul 1 pagi, tapi Bila belum tidur. Ia merasa ini satu-satunya waktu yang bisa ia miliki untuk dirinya sendiri. Ia menyusun kembali sketsanya, lalu membuka laci dan mengeluarkan ponsel yang selalu ia sembunyikan di bawah baju-baju dalamnya. Ponsel yang tidak ia gunakan sehari-hari, hanya diaktifkan saat butuh. Ia membuka galeri pesan, melihat nama kontak yang hanya tersimpan sebagai R. Jari-jarinya sempat berhenti. Lalu perlahan ia ketik pesan. Terima kasih, Raihan. Hari ini aku menggambar lagi. Mungkin belum sebagus dulu, tapi aku senang. Terima kasih sudah percaya aku belum benar-benar hilang. Ia tak berharap dibalas. Tapi mengirim pesan itu sudah cukup membuat hatinya lega. Pagi harinya, seperti biasa, ia kembali menjadi sosok Bila yang dikenal oleh Bu Lastri. Pendiam, tidak membantah, dan selalu menurut. Ia membuatkan sarapan, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan tidak pernah meninggikan suara. Tapi di dalam dirinya, ada yang mulai bergerak. Diam-diam, ia mulai mencuri waktu untuk dirinya sendiri. Entah lewat menggambar, atau sekadar membaca buku-buku lama yang dulu ia simpan rapi di rak kecil. Bu Lastri tentu tidak tahu, dan mungkin tak akan peduli. Karena bagi Bu Lastri, Bila tetaplah menantu yang tak membawa keuntungan apa-apa, menantu yang dianggap hanya menumpang hidup. Namun Bila tahu, dia bukan menumpang. Ia hanya sedang diam. Dan dalam diamnya, ia menyimpan kekuatan yang belum pernah benar-benar ia tunjukkan. Suatu siang, saat membersihkan gudang belakang rumah, Bila menemukan satu mesin jahit tua milik nenek Zaki yang dulu katanya sudah rusak. Ia mengelap debunya pelan. Tangannya menyentuh tuas mesin itu dengan hati-hati. Masih bisa diperbaiki, gumamnya pelan. Saat itu juga, Bila tersenyum kecil. Mungkin sudah saatnya ia kembali menjahit, meski hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin, dari sesuatu yang kecil ini, ia bisa bangkit lagi. Bukan untuk membuktikan siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan bila nanti waktu memintanya menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, maka ia akan siap. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti. Suara burung terdengar lebih riang dari biasanya. Tapi rumah Zaki dan Bila masih terasa dingin, seperti biasanya. Aroma masakan yang mengepul dari dapur tak cukup menghangatkan suasana hati Bila yang akhir-akhir ini mulai bergolak. Sejak menemukan mesin jahit tua di gudang dan diam-diam memperbaikinya, Bila seperti menemukan kembali arah. Ia mulai menjahit di malam hari, menyembunyikan hasilnya di dalam kotak-kotak pakaian yang sudah tak terpakai. Zaki tak terlalu memperhatikan. Ia sibuk bekerja, dan sepulangnya, Bila selalu tampak seperti biasa, melayani, menyediakan makan, menghangatkan air mandi, dan diam. Bu Lastri juga tetap seperti biasanya. Ucapannya makin tajam, mempermalukan Bila bahkan di hadapan tetangga. Kalau enggak karena anakku, entah kamu hidup di mana sekarang.
Makan dari mana? Perempuan miskin, nggak ada harga dirinya. Bila hanya diam. Bukan karena pasrah, tapi karena ia tak ingin emosinya meledak saat belum waktunya. Tapi siang itu, segalanya mulai berubah. Pintu rumah diketuk pelan. Bila membuka pintu, dan tubuhnya langsung menegang. Raihan? Suaranya hampir tak terdengar. Laki-laki itu berdiri di depan rumah dengan senyum tenang. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan matanya hangat seperti dulu. Di tangannya ada map besar, dan di belakangnya berdiri sopir pribadi. Raihan masuk, dan melihat sekeliling rumah yang sederhana. Ia tak langsung bicara, hanya duduk dan menatap Bila dengan sorot mata penuh pengertian. Aku kembali, lah. Bukan cuma untuk urusan bisnis, tapi juga untuk menepati janji lama. Dan, mungkin, sekarang waktunya kamu bangkit. Bila duduk perlahan. Hatinya berdetak kencang. Ia belum tahu kenapa Raihan tiba-tiba datang, tapi ia tahu, waktu yang ia tunggu selama ini mulai terbuka. Saat itu juga, dari arah dapur, Bu Lastri muncul. Ia menyipitkan mata melihat tamu laki-laki itu. Siapa kamu? Nggak kenal. Kalau mau jualan, sana pergi. Kami nggak beli apa-apa. Raihan berdiri, sopan. Permisi, Bu. Saya Raihan, sahabat Bila. Kami dulu kuliah bareng. Saya kesini mau ajak dia kerja sama dalam proyek saya. Bila belum sempat bicara, Bu Lastri sudah menyerang. Kerja sama? Sama kamu? Astaga! Memangnya menantu saya itu siapa? Punya apa dia sampai kamu ajak kerja sama? Dia itu cuma perempuan rumahan. Nggak kerja, hidup numpang, ngabisin uang anak saya. Raihan menatap Bu Lastri dalam diam. Tapi sorot matanya berubah. Maaf, Bu. Saya tahu persis siapa Bila. Dia bukan perempuan lemah seperti yang ibu pikirkan. Semua desain pertama usaha fashion saya di luar negeri, itu hasil tangan dia. Dan sekarang, saya minta izin untuk mengajak dia bergabung secara resmi. Sebagai rekan kerja, bukan bawahan. Suasana ruang tamu mendadak senyap. Bila menggenggam tangannya erat. Jantungnya seperti meledak di dada. Zaki pulang sore itu dan mendapati suasana rumah seperti tak biasa. Bu Lastri mengomel panjang lebar, menceritakan bahwa sahabat lama, Bila datang dan mengajaknya bekerja. Zaki, kamu tahu nggak? Tadi ada laki-laki datang ke rumah bawa mobil mewah. Katanya dia punya usaha besar dan ajak istrimu kerja sama. Dasar mimpi. Ibu yakin. Itu laki-laki cuma mau manfaatin dia. Jangan kamu percaya ya. Jangan kamu kasih izin. Zaki diam. Ia tidak langsung menyimpulkan, tapi dalam pikirannya, bayang-bayang kecemasan mulai muncul. Sementara itu, di kamar, Bila duduk menatap undangan Raihan, sebuah proposal kerjasama dalam bentuk proyek desain untuk pasar butik eksklusif. Nama Bila ada di halaman pertama, sebagai Creative Head. Ia tahu jika menerima, maka jalan hidupnya akan berubah. Tapi ia juga tahu, ini bukan tentang ingin tampil atau membalas siapapun. Ini tentang membuktikan bahwa dirinya bukan wanita beban. Malam itu, ketika Bu Lastri tidur, dan Zaki sibuk dengan gawainya, Bila menulis balasan pada Raihan. Aku akan ikut, Ray. Tapi dengan satu syarat. Tak ada satupun orang tahu siapa aku yang sebenarnya, sampai waktunya tiba. Dan malam itu pula, Bila mengemas kembali semua hasil desain rahasianya ke dalam map, menyusunnya dengan rapi. Ia tahu waktu sudah dekat. Waktu di mana ia bukan lagi sekadar istri pendiam, atau menantu yang tak dipandang. Melainkan seseorang yang telah bersiap lama untuk bangkit, dengan cara yang tak disangka siapapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang-orang rumah. Bila masih bangun paling pagi, memasak untuk keluarga, menyapu halaman,
dan sesekali duduk menonton televisi bersama Bu Lastri, walau yang ia dengar lebih banyak nada sindiran daripada tayangan TV itu sendiri. Perempuan lain seumuran kamu tuh udah punya toko, punya usaha. Kamu masih aja ngandelin suami. Hidup kok gitu amat. Bila hanya menjawab dengan senyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia berkata, sebentar lagi, Bu, sebentar lagi. Setiap malam, saat rumah mulai sepi, Bila menghidupkan laptop tuanya yang sudah bertahun-tahun tak dipakai. Raihan telah mengirim software desain versi terbaru, dan Bila mempelajarinya cepat. Tak butuh waktu lama, tangan yang dulu kaku kini kembali lentur, memutar ide-ide lama menjadi desain baru yang lebih segar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di balik pintu kamar, mendesain gaun-gaun mewah untuk proyek butik Raihan. Semua desain itu tidak menyebutkan namanya. Ia minta Raihan mencantumkan nama samaran, Aurora B. Tak ada yang akan mengira bahwa di balik nama yang mulai populer itu, adalah seorang istri rumahan yang setiap hari disebut miskin dan beban. Suatu pagi, Raihan datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk membahas desain. Ia membawa satu kabar penting. Proyek butik internasionalnya akan segera diluncurkan dalam 2 bulan ke depan. Dan Bila, secara tak langsung, akan ikut hadir di balik peluncurannya. Gaunmu yang warna emerald itu, lah, sekarang udah masuk daftar pre-order butik di Paris. Beberapa influencer udah nanyain siapa desainer, Aurora B. Kamu siap kalau nanti akhirnya orang tahu kamu siapa? Bila tertawa kecil. Nanti aja, Ray. Untuk sekarang, biar semua tetap seperti ini. Raihan menatapnya lama. Kamu sudah bukan Bila yang dulu. Lah, kamu lebih dari itu. Kamu cuma belum menyadarinya sepenuhnya. Tapi tidak semua orang bisa menerima perubahan. Terutama mereka yang merasa posisinya mulai tergeser. Zaki akhir-akhir ini tampak gelisah. Ia mulai memperhatikan bahwa Bila sering mengurung diri di kamar malam-malam, dan tidak lagi meminta uang belanja sebanyak biasanya. Kamu ngapain sih akhir-akhir ini? Kok tiap malam nyalain laptop terus? Bila menoleh sebentar. Lagi belajar desain, Mas. Desain? Buat apa? Kamu mau kerja? Nada Zaki terdengar seperti setengah bercanda, setengah sinis. Bila menatap suaminya dengan lembut. Buat isi waktu aja. Kan sayang kalau ilmunya nggak dipakai. Zaki tak membalas. Tapi sorot matanya mulai berubah. Ia mulai merasa sesuatu dalam rumah ini tak lagi sepenuhnya bisa ia kendalikan. Sementara itu, Bu Lastri semakin menjadi-jadi. Ia tak senang melihat Bila yang mulai sering menerima paket kain-kain mahal kiriman dari Raihan untuk proyek desain. Meski semua dibayar Raihan, Bu Lastri tetap mencurigainya. Kamu jangan macem-macem ya. Lah, jangan pikir kamu bisa hidup enak dari laki-laki lain. Bila terdiam, menahan perih di dada. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Tapi kata-kata Bu Lastri seperti belati. Dan pada akhirnya, diamnya bukan karena takut, tapi karena menunggu saat yang tepat untuk menjawab semuanya. 1 minggu kemudian, Raihan membawa kabar mengejutkan. Gaun hasil desain Bila yang dikenakan oleh selebriti terkenal masuk dalam daftar top 10 dress of the season di majalah fashion internasional. Nama, Aurora B, mulai diperbincangkan di kalangan desainer. Bila membaca artikel itu diam-diam, di kamar mandi, sambil menahan tangis. Ia tak menyangka, dari rumah kecil ini, karyanya bisa terbang sejauh itu. Tapi kabar itu juga akhirnya sampai ke telinga Zaki, dari seorang rekan kerja yang hobi mengikuti dunia fashion. Ki, lu tahu nggak sih, desainer Aurora B itu katanya orang lokal loh. Kayaknya tinggal deket sini. Desainnya mewah banget, tapi misterius. Gue denger kabar, ada yang bilang dia cewek rumahan, istrinya pengusaha juga katanya. Zaki tertawa waktu itu. Tapi di dalam hatinya,
Tiba-tiba muncul rasa aneh yang belum bisa ia pahami. Sorenya, Zaki pulang lebih cepat. Ia masuk kamar diam-diam, lalu membuka laptop Bila. Tak sulit membuka file karena Bila tak pernah menguncinya. Dan saat ia melihat folder bernama Aurora Project, jantungnya langsung berdegup kencang. Puluhan desain gaun mewah, sketsa, catatan, bahkan email-email korespondensi dengan Raihan terpampang jelas. Namanya tidak disebut, tapi semua file itu bertanggal dari sebulan terakhir. Bila, kamu bohong sama aku? Sore itu, Zaki tak bicara sepatah kata pun. Tapi sorot matanya pada Bila berubah. Bila merasakan itu, tapi ia tetap tenang. Ia tahu cepat atau lambat, Zaki akan tahu. Ia hanya tak tahu bagaimana reaksi laki-laki itu nanti. Dan malam itu, setelah semua tidur, Bila menatap dirinya di cermin. Perempuan dengan wajah lelah dan mata berkaca-kaca, tapi kini dengan api yang menyala di dalam dirinya. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya, Bu Lastri. Dan mungkin, suamiku juga. Hari itu, suasana rumah tak seperti biasanya. Bu Lastri tampak gelisah sejak pagi. Entah karena apa, tapi matanya tampak sulit lepas dari layar ponsel yang sedang memutar sebuah video unggahan dari akun fashion terkenal. Ia seperti tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Seseorang di grup arisannya mengirimkan video peluncuran katalog butik milik Raihan. Dalam video itu, ditampilkan sejumlah karya terbaru dari desainer misterius yang selama ini mencuri perhatian, Aurora B. Gaun-gaun mewah ditampilkan di runway dengan detail yang memesona. Dalam narasi, disebutkan bahwa Aurora B adalah sosok yang selama ini bekerja di balik layar. Seorang wanita yang memilih menyembunyikan identitasnya karena alasan pribadi. Namun satu hal yang pasti, ia berasal dari negeri ini, dan tengah bekerja sama eksklusif dengan Raihan. Bu Lastri awalnya hanya menonton dengan tatapan kosong. Hingga matanya membulat saat video menampilkan sketsa asli dari tangan sang desainer. Sketsa itu familiar. Ia pernah melihatnya di rumah ini. Di atas meja kamar Bila. Goresan tangan yang terlalu khas untuk dilupakan. Jantungnya berdegup kencang. Jangan-jangan. Sementara itu, di kamar, Bila sedang berdiri di depan jendela. Ia tahu waktunya semakin dekat. Raihan semalam mengirim kabar. Video peluncuran katalog sudah tayang. Dan pihak majalah ingin wawancara denganmu. Lah. Tapi tenang. Kita bisa tetap rahasiakan identitasmu kalau kamu belum siap. Bila membalas, belum sekarang. Tapi, aku siap kalau nanti semua terbongkar dengan sendirinya. Ia tak tahu bahwa saat itu, kebenaran justru sudah mulai mengalir ke telinga orang yang selama ini paling menekannya. 3 hari kemudian, kejadian itu datang, dengan cara yang mengejutkan. Pagi itu, suasana rumah mendadak tegang. Zaki baru pulang dari luar kota. Wajahnya datar. Ia duduk di meja makan tanpa mengucap sepatah kata pun, bahkan tak menyentuh teh manis yang biasa Bila sajikan. Bu Lastri menyusul ke ruang makan sambil membawa ponselnya. Ia menaruh ponsel itu di depan Bila. Tak berkata apa-apa. Layar menampilkan video peluncuran butik Raihan. Bila menatapnya beberapa detik, lalu menarik napas. Ibu sudah tahu, ya? Bu Lastri mendengus. Kamu pikir kamu pintar sembunyi? Aku bukan orang bodoh. Zaki akhirnya bersuara. Jadi benar? Aurora B itu kamu. Bila menatap Zaki. Wajahnya tenang. Iya, Mas. Itu aku. Hening. Bu Lastri berdiri. Suaranya naik. Kamu pikir kamu siapa? Kamu kerja di belakang kami? Sama laki-laki lain? Kamu malu jadi istri anak saya sampai harus sembunyi-sembunyi cari uang dari orang luar. Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin berdiri di kaki saya sendiri.
tanpa menggantungkan semuanya dari Mas Zaki. Tapi kamu nggak bilang-bilang. Kamu menyimpan ini semua dari keluarga. Ini penghinaan. Zaki memukul meja. Bila, kamu tahu nggak kamu bikin aku malu di depan teman-temanku? Mereka tahu duluan. Kamu bahkan nggak pernah cerita. Bila menahan tangisnya. Bukan karena takut. Tapi karena kecewa. Aku nggak cerita karena aku tahu. Aku nggak akan didengar. Suara itu cukup membuat hening seketika. Setiap kali aku bicara soal mimpiku, soal desain, kalian bilang itu buang-buang waktu. Aku dibilang beban. Aku dianggap nggak becus jadi istri. Padahal aku cuma butuh sedikit dukungan. Sedikit saja. Bu Lastri menegang. Napasnya mulai berat. Wajahnya memerah. Jadi sekarang kamu pamer? Mau tunjukin kamu lebih hebat dari anakku? Tidak, Bu. Saya cuma ingin menunjukkan kalau saya bukan perempuan beban seperti yang ibu pikir. Saya kerja keras. Tanpa bantuan siapa-siapa. Suasana ruang makan berubah menjadi ruangan pengadilan. Tegangan tinggi. Emosi tumpah ruah. Dan pada puncaknya, Bu Lastri menggenggam dadanya. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Bu. Zaki memegang ibunya. Bu, kenapa, Bu? Tubuh Bu Lastri limbung. Ia jatuh ke lantai dengan wajah pucat. Suaranya menghilang. Matanya kosong. Mulutnya terbuka tapi tak bisa berbicara. Bu. Zaki panik. Bila langsung berlari, mengambil ponsel, menelepon ambulans. Tapi tangan gemetarnya tak bisa dihentikan. Halo. Tolong kirim ambulans ke rumah kami sekarang. Ibu mertua saya tiba-tiba jatuh dan nggak bisa bicara. Rumah yang biasanya penuh suara sindiran dan bentakan itu kini sunyi. Bu Lastri dinyatakan terkena stroke ringan akibat tekanan darah tinggi yang melonjak mendadak. Dokter mengatakan, emosi yang tidak stabil bisa menjadi pemicu utama. Di rumah sakit, Bila duduk sendirian di lorong, memandangi lantai. Di tangannya masih tergenggam map berisi desain-desainnya yang belum sempat ia kirim ke Raihan. Zaki berdiri di depannya, masih sulit bicara. Ia duduk di samping istrinya. Lama, hening, sebelum akhirnya ia bersuara. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Lah. Aku juga nggak nyangka, Mas. Tapi semuanya, karena aku belajar untuk tidak menyerah. Zaki menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti seorang pria yang kehilangan kendali atas dunia kecilnya. Bukan marah, bukan kecewa, tapi kalah. Aku salah. Aku harusnya dengerin kamu dari dulu. Bila tak menjawab, ia hanya menatap suaminya, mencoba memaafkan, meski dalam hatinya, luka itu masih menganga. Dan di ruang ijo, Bu Lastri terbaring, dengan tatapan kosong ke langit-langit, tubuh lemah, dan bibir yang tak mampu menyebut satu kata pun. Wanita yang dulu menyebut menantunya beban kini tak bisa lagi menyuarakan caci makinya. Karena dunia telah berbalik. Dan bila akhirnya berdiri, rumah yang biasanya riuh dengan cemoohan Bu Lastri kini berubah sepi. Suara dengkuran mesin ventilator di ruang icu bergema keras, mengisi kekosongan yang membekas. Zaki duduk di samping ranjang Bu Lastri, masih memandang dengan tatapan kosong. Tangannya terkulai di samping tubuhnya, seolah kehilangan daya untuk memegang apapun. Bila berdiri di pintu ruang rumah sakit, masih memegang map desain yang tak pernah sempat dikirimkan ke Raihan. Ia menghela napas panjang, matanya terpejam sejenak, meresapi setiap detik yang baru saja terjadi. Cekcok besar dengan Bu Lastri beberapa jam lalu, tak bisa disangkal, mempengaruhi keadaan ibunya yang parah. Jika tadi sore Bu Lastri masih terlihat tangguh, sekarang ia terbaring tak berdaya, tak mampu berbicara, hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Bila,
Zaki berbisik, suaranya hampir tenggelam dalam kesedihan. Ini semua karena kita. Bila berjalan perlahan mendekat, berdiri di samping Zaki. Tak banyak yang bisa dikatakan. Tidak ada kata-kata manis yang bisa meredakan kecemasan yang menyelimuti hatinya. Ia hanya bisa diam, menatap Bu Lastri yang terkulai tak berdaya. Bu Lastri, yang selama ini dikenal sebagai sosok keras kepala dan penuh ambisi, kini terbaring lemah, seolah tak mampu menghadapi kenyataan hidupnya yang berbalik. Bila tahu, keadaan ini taklah mudah. Ibu mertua yang selalu merendahkannya, menganggapnya tak lebih dari beban keluarga, kini tak bisa lagi mengungkapkan perasaan itu. Bahkan, untuk menyalakan kemarahan yang dulu sering ditujukan padanya, Bu Lastri tak mampu lagi. Namun, di balik perasaan iba yang muncul, bila merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kelegaan yang samar. Kelegaan yang datang karena ia tahu, hidupnya tidak lagi terikat pada penilaian orang lain. Meskipun itu datang dengan harga yang mahal. Di ruang icu, dokter akhirnya keluar setelah beberapa menit memeriksa Bu Lastri. Mereka memberikan laporan yang agak mengguncang. Bu Lastri mengalami stroke ringan, yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Semua itu dipicu oleh stres yang datang bertubi-tubi. Emosi yang meledak-leduk, ketegangan yang tak terelakkan, akhirnya menghantarkan Bu Lastri pada kondisi ini. Jadi, apakah dia akan sadar? Zaki bertanya dengan suara serak. Dokter menggeleng pelan. Kami tidak bisa memastikan. Kondisi ibu Anda memang stabil, tapi dia memerlukan waktu yang sangat lama untuk pulih, dan itu pun belum tentu bisa kembali seperti semula. Ini lebih kepada bagaimana tubuhnya merespons. Apakah ada kerusakan permanen pada saraf otaknya? Zaki memejamkan mata. Rasanya seperti dunia runtuh di depannya. Saya tidak tahu harus bagaimana, ujar Zaki lemas. Bila merasa ada sedikit simpati terhadap suaminya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa sedikit kesal. Betapa Zaki selama ini terlalu memaksakan dirinya untuk memenuhi harapan Bu Lastri, bahkan mengabaikan dirinya sebagai istri. Kejadian ini menjadi bukti nyata dari perjuangan dan tekanan hidup yang mereka jalani selama bertahun-tahun. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Bila tahu bahwa tak ada yang bisa diubah lagi, Bu Lastri kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi menjadi orang yang memegang kendali. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Bu Lastri masih dalam pemulihan, situasi di rumah pun mulai terasa berat. Zaki terus menemani ibunya di rumah sakit, meski di dalam hatinya masih ada perasaan bersalah yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Sementara itu, Bila tetap fokus pada pekerjaannya, meski tetap terhimpit dengan beban batin yang tak ringan. Raihan tetap menghubungi Bila, memastikan bahwa peluncuran butik berjalan dengan baik. Ia bahkan sempat mengajak Bila untuk merencanakan kolaborasi yang lebih besar lagi dalam dunia fashion. Namun, Bila merasa ragu. Di satu sisi, ia merasa terharu karena ada seseorang yang mempercayai bakat dan kemampuannya. Di sisi lain, ia merasa terjepit dalam peran yang tak ingin ia tampilkan. Ketegangan dalam keluarganya membuatnya berpikir dua kali untuk kembali terlibat dalam dunia yang telah ia pilih, meskipun dunia itu mulai terbuka dengan lebar. Pagi hari yang cerah, Zaki datang ke rumah sakit dengan wajah yang tampak lebih tenang. Bu Lastri agak membaik, katanya, sedikit terkejut, namun dengan sedikit optimisme. Meski belum bisa berbicara, tapi tangannya mulai bergerak. Dokter bilang, ada kemungkinan dia bisa sadar lebih cepat. Bila hanya menatap suaminya dengan pandangan kosong. Saya harap dia cepat sadar, Mas. Zaki terdiam, lalu berkata, aku sudah bicara sama ibuku. Katanya, kalau dia sadar nanti, kita harus bisa mulai hidup baru. Kita tidak bisa terus terjebak dalam masalah ini. Bila menatap Zaki, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia coba sampaikan. Apakah Zaki siap untuk merubah segalanya?
Tapi, Mas, kata Bila, dengan suara lebih lembut, kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita berdua sudah lama terjebak dalam permainan ini. Ibu kamu memang keras, tapi kita juga harus bisa melangkah lebih jauh. Jangan lagi hidup di bawah bayang-bayang ibu. Zaki menatap Bila lama, lalu mengangguk perlahan. Kamu benar, lah. Aku berjanji, setelah ini, kita harus bisa bangkit bersama. Aku akan mendukungmu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bila merasa seperti ada secercah harapan baru yang terbit. Ia tak tahu apakah itu berarti semuanya akan baik-baik saja, tetapi satu hal yang jelas, ia sudah siap untuk membuka lembaran hidup baru, tanpa takut lagi pada penilaian orang lain. Bila tersenyum tipis, lalu berkata, "Ayo, Mas. Kita mulai dari sini. Kita mulai bersama." Namun, di sisi lain, bayang-bayang Bu Lastri yang masih terbaring di rumah sakit seolah menjadi penanda bahwa, meskipun mereka berusaha bangkit, hidup tetap penuh dengan cobaan yang tak bisa dihindari. Apakah Bila dan Zaki akan berhasil membangun kehidupan yang baru, tanpa adanya lagi tekanan dari masa lalu? Atau, apakah Bu Lastri akan kembali ke kehidupannya dengan perasaan yang lebih kuat, siap menghadapi dunia dengan cara yang berbeda? Waktu yang akan menjawab semuanya. Hari demi hari berlalu, dan Bu Lastri semakin stabil. Meskipun ia belum bisa berbicara atau bergerak banyak, ada harapan yang mulai muncul. Namun, kehadiran harapan itu tak sepenuhnya membawa kedamaian bagi Bila dan Zaki. Setiap hari yang mereka lalui seperti bergulir dalam ketegangan yang tidak bisa mereka hindari. Bila, yang selalu merasa tertekan oleh sikap Bu Lastri selama ini, mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia terus teringat ucapan Zaki, bahwa mereka harus bisa melangkah bersama, melupakan masa lalu, dan membangun kehidupan baru. Namun, setiap kali memikirkan masa depan mereka, hatinya kembali dipenuhi dengan keraguan. Akankah Bu Lastri kembali menguasai hidup mereka begitu ia sembuh? Ataukah mereka benar-benar bisa bebas dari bayang-bayang ibunya yang begitu dominan? Sementara itu, Raihan tetap hadir dalam kehidupan Bila, memberikan dukungan dan semangat untuk karirnya. Perusahaannya semakin berkembang pesat, dan Bila mulai merasa percaya diri dengan bisnisnya sendiri. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada butik yang sudah mulai dikenal banyak orang, serta mempersiapkan kolaborasi baru dengan Raihan, yang kini sudah menjadi mitra bisnis yang sangat dapat diandalkan. Meski demikian, di dalam hatinya, Bila merasa bingung. Sebuah perasaan yang lebih dalam muncul, perasaan yang membuatnya ingin keluar dari segala ketegangan ini dan memilih untuk memulai sesuatu yang baru. Ia mulai berpikir bahwa hidup tidak bisa terus berjalan di tempat, terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia harus berani menghadapi masa depannya tanpa tergantung pada orang lain, baik Bu Lastri, Zaki, maupun siapapun. Suatu sore, Zaki duduk di ruang tamu rumah mereka yang masih terasa sepi. Bila duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Ia sedang memikirkan banyak hal, tentang hidup, tentang masa depannya, dan tentang jalan yang akan ia pilih. Zaki memandang istrinya, lalu perlahan berkata, "Bila, aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita. Aku tahu ini bukan waktu yang mudah, dan aku tahu kamu merasa tertekan oleh semuanya. Tapi, aku berjanji, kita akan melewati ini bersama." Bila memalingkan wajahnya, memandang suaminya dengan tatapan yang penuh pertimbangan. "Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk keluarga kita, tapi aku juga merasa bahwa aku harus memilih jalanku sendiri. Aku ingin bebas dari bayang-bayang ibu. Aku ingin menjalani hidup yang benar-benar aku pilih, tanpa ada yang mengekang." Zaki terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Bila. Ia tahu bahwa Bu Lastri selalu menjadi pusat segalanya dalam hidup mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa Bila tidak bisa terus hidup seperti ini, selalu merasa tertekan dan terbelenggu.
Ia memandang Bila dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Bila. Jika itu yang terbaik untuk kamu, aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam hidup ini. Aku mencintaimu, dan aku ingin kamu bahagia, tidak hanya karena aku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bila menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meskipun perasaan itu masih rumit, ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Zaki memang sering gagal memahami dirinya, namun dia juga seorang suami yang akhirnya mampu mengerti bahwa kebahagiaan Bila bukan hanya tergantung padanya, tapi juga pada pilihan hidup Bila sendiri. Keesokan harinya, berita mengenai kondisi Bu Lastri menyebar di keluarga. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan intensif, Bu Lastri akhirnya mulai bisa membuka mata dan memberi sedikit respon. Walaupun kondisinya masih sangat lemah, dokter mengatakan bahwa ia akan sembuh secara perlahan, meskipun tidak dapat dipastikan secepat itu. Bila, yang sebelumnya hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya memutuskan untuk datang menjenguk ibunya. Ia berdiri di depan pintu ruang perawatan, ragu-ragu. Tapi, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat pintu terbuka, Bu Lastri yang terbaring di ranjang terlihat lebih tenang. Wajahnya pucat, tetapi ada sedikit tanda bahwa ia bisa mendengar dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Zaki berada di sisi Bu Lastri, memegang tangannya dengan penuh harap. Bila mendekat perlahan, matanya bertemu dengan mata Bu Lastri yang mulai terbuka lebar. Ada kebingungan di wajahnya, tetapi juga kelelahan yang terlihat jelas. Bu Lastri terdiam, kemudian menatap Bila dengan sorot mata yang penuh dengan rasa cemas dan mungkin penyesalan. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu seolah tak bisa keluar. Bila menarik napas dalam-dalam, berdiri di samping ranjang ibunya. Ibu, suara Bila terdengar lebih lembut dari biasanya. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku sudah cukup dengan semua yang terjadi. Aku ingin hidupku sendiri, tanpa terjebak dalam bayang-bayang perasaan atau harapan yang tidak realistis. Bu Lastri menggerakkan tangannya pelan, seperti mencoba meraih perhatian Bila. Dengan susah payah, ia membuka mulut, mengeluarkan suara yang lemah. Kamu tidak akan meninggalkan kami, kan? Bila menatap ibu mertuanya dengan penuh perasaan. Ibu, hidupku bukan hanya milikmu atau milik siapapun. Aku perlu hidup untuk diriku sendiri. Zaki yang mendengar percakapan itu hanya bisa diam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Tetapi ada perasaan dalam hatinya yang tidak bisa ia pungkiri. Ia tahu bahwa setelah ini, hidup mereka tidak akan sama lagi. Minggu-minggu berlalu, dan akhirnya, Bu Lastri dapat kembali ke rumah. Namun, ia tidak lagi menjadi figur yang dulu, penuh dengan dominasi dan penilaian. Semua orang mulai menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru, yang lebih terbuka, lebih bebas dari beban-beban lama. Bila, yang sekarang semakin mantap dengan keputusan hidupnya, terus mengejar mimpinya. Butiknya semakin berkembang, dan ia merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya pada siapapun. Raihan tetap menjadi teman dan rekan bisnis yang setia. Meskipun hubungannya dengan Raihan hanya sebatas profesional, Bila mulai merasa ada kedekatan emosional yang tumbuh, tetapi ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Kini, yang terpenting adalah dirinya sendiri dan masa depan yang ingin ia bangun tanpa terpengaruh oleh masa lalu yang penuh dengan drama. Dan akhirnya, mereka semua, Bila, Zaki, dan Bu Lastri, memulai kehidupan baru. Tidak ada lagi tekanan yang membelenggu, tidak ada lagi kebencian yang merasuki setiap langkah. Mereka mulai belajar untuk saling menghargai, meskipun tak selalu mudah. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan, mereka tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang diambil, dari keberanian untuk melangkah meski jalan di depan masih kabur. Tetapi mereka yakin,
di atas segala yang telah terjadi, mereka dapat menghadapi hari esok dengan lebih tenang dan lebih berani. Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan dengan ujian yang datang dari berbagai arah, baik itu keluarga, hubungan, atau bahkan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Bila dan keluarganya adalah bahwa setiap langkah, meskipun penuh dengan tantangan, memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang sulit jika itu membawa kita menuju kebahagiaan dan kedamaian hati. Kita semua memiliki hak untuk bahagia, untuk meraih impian kita, dan untuk memilih siapa kita ingin menjadi. Ketika hidup terasa begitu berat, ingatlah bahwa kekuatan untuk berubah dan bertahan ada di dalam diri kita. Setiap keputusan, sekecil apapun, dapat mengubah hidup kita. Jadi, percayalah pada diri sendiri, jangan biarkan masa lalu menguasai masa depan, dan yang paling penting, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebahagiaan yang layak kita dapatkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga setiap momen yang kita lewati bersama dapat memberikan sedikit pelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan nyata kita. Ingat, setiap tantangan yang kita hadapi, jika dihadapi dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih, akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Salam hangat dan semangat selalu. Semoga hari-hari Anda penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang Anda cari. Terima kasih telah membaca, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.